Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi. Sekarang kita melanjutkan pelajaran IPS, yaitu KD 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran, setelah kita PDR, ini peserta atau kalian dapat mendistribusikan kembali redistribusi pendapatan nasional, pengertian redistribusi pendapatan, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Pemerataan alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional, yaitu dibagi tiga. 1. Pengertian redistribusi pendapatan. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ketiga, beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lain. Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur atau regulasi, fungsi stabilitas atau mengatasi inflasi atau deflasi seperti penguatan rupiah, seperti meningkatkan biaya masuk maupun PPN impor. Fungsi redistribusi pendapatan. Contoh pajak pendapatan, pajak penghasilan atau PPN, migas dan non-migas. Pendapatan pajak pertambahan nilai, pendapatan pajak atas penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam dan hibah. Bentuk distribusi pendapatan vertikal dan horizontal. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan juga bentuk horizontal. Redistribusi vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Redistribusi horizontal adalah transfer uang antara kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dan dari remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal dapat pula bersifat antar pribadi dan bersifat siklus kehidupan. 2. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia. Program atau A, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. 1. Bantuan langsung tunai atau BLT. 2. Program keluarga harapan atau PKH. 3. Jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. 4. Bantuan operasional sekolah atau BOS. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu UKM mengatasi kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan untuk mendapatkan pinjaman dana dari lembaga keuangan formal
karena pemerintah telah menitipkan sejumlah dana dari APBN. Tujuannya membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga menjadi wirausaha yang mandiri serta mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. C. Pengembangan usaha atau industri kecil. 1. Usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. 2. Pemerataan dalam distribusi pembangunan. 3. Pemerataan dalam distribusi pendapatan. D. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Cooperative Social Responsibility atau CSR, yaitu kegiatan medis, kegiatan retail, dan kegiatan produksi. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan, yaitu tentang penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Penegakan hukum juga ada beberapa tempat, ada yang di lapangan yang berbentuk pelanggaran, contohnya bisa ngelihat kalian, dan juga ada yang ditegakkan dilaksanakan dalam kantor, yaitu bisa korupsi atau kolusi atau mengambil hak orang lain. Keadilan ekonomi tadi bisa berupa penolakan upah murah dan minta kenaikan atau gajinya minimal UMR standar, ya, yang standar masing-masing daerah. 3. Beberapa alternatif praktek redistribusi pendapatan di Indonesia. Itu ada 2. 1. Bentuk subsidi. Subsidi adalah pemberian berupa potongan harga atau pemberian tambahan modal ke produsen. 2. Pajak. Pajak adalah merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Jenis-jenis pajak ini hanya sebagian saja. Pajak barang mewah, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor. Itu ada contohnya, kalian lihat itu. Nah, terima kasih. Nah, kalian harus melaksanakan tugas, ada tugas. Kalian membuat resume tentang materi ini. Tentunya dikerjakan nanti lewat classroom dikumpulkan. Nah, sampai berjumpa lagi, bertemu berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, dan jangan lupa pesan Ibu yaitu menjalankan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.